Minimal cuanki lah. Asik. Jadi cuanki itu ada kepanjangannya, sobat. Cuanki, cari cuan jalan kaki lah. Babi. Gas, buset si Bagas. Ini kodamnya siapa nih? Kod ke atas gunung. Tuh. Ke atas gunung tuh babi naik awan. Telepon bos. Nah, terlihat jelas puncak guntur. Nah, ini gunung guntur. Masih mana Pak? Gimana konsep pesan dan pesan ini? Kalau gitu naik motor kita ya. Aduh. Jos. Oke, selamat datang di vlog pendakian Gunung Cikuray via Kiara Janggot. Seperti apa keseruan perjalanan kami selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Pejalan Candu. Kali ini perjalanan saya sangat ramai. Kali ini saya ditemani teman-teman kerja saya. Kerja bareng sudah biasa, jalan bareng ternyata lebih heboh daripada rapat mingguan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4,5 jam, akhirnya kami sampai juga di Kabupaten Garut. Jam 12:30 malam, kami sampai di rumah Titi alias Kirut dan akhirnya tidur di ruang tamunya. Pagi sudah tiba, kami pun langsung ke pasar untuk membeli persediaan logistik mendaki kita nanti. Rebus 6, goreng 6 aja. Into your home, into your arms. Sebelum berangkat, kami sarapan dulu sebelum mendaki. Jam 9:25 pagi, kami memulai perjalanan menuju ke Gunung Cikuray. Oke guys, welcome back to my channel. Wisnu Wededit dan kawan-kawan. Kita akan berangkat ke Guci, Gunung Cikuray, gunung tertinggi di daerah Garut. Sepil. Ini bini saya nih. Ini ada saudara Agung, Wayu Bangsat. Ini Pucuk Acil. Kecil, artinya apa kecil? Pucuk kecil. Kecil. Ini Guntur Bongsor. Dan ini bapak kita. Halo. Ini siapa? Nur jodoh yang tertukar. Dan ini bapak kita yang kedua, Pucuk Kuadrat. Men, hello. Ini, weh, yang kecil. Dan ini saya yang paling tampan ya dari Garut. Mana Gunung Cikuray itu? Ini kita udah berada di Jalan Sukadana. Mau menuju ke arah Cilawu. Semoga ada yang transfer dana. Nomor masih lama. Siapa tahu, Bre? Siapa tahu apa? Temu Kang Dedi kan? Dedi beliin rumah. Ya, terus Rabi Ahmad beliin mobil. amin. Wah, rumah bokrok nih. Dompet tipis. Pukul 10:21, kami telah tiba di base camp Kiara Janggot. Tanpa menunggu lama, saya langsung melakukan registrasi. Biaya yang dikenakan 30.000 per orang. Sekarang di sini tanya. Setelah registrasi, kami mendengarkan mengenai jalur pendakian Minimalnya besok dan kalau yang aturan bawa gunung. motor. Kecapean di sini tidak ada turun di Batasor, bisa jemput biasanya pakai motor biasanya. Nah, cuma ini habis cor ya, bisa paling 300 meter habis cor. Nah, ya posisi yang zona merah ini langsung ke atas berarti sudah ganti bebatuan sama tanah, benar. Ya.
jalan 20 menit habis cor, habis aspal, ada persimpangan kiri jauh, kanan jauh. Si AA posisi dari sini masih lurus. Yang titik ini masih lurus. Ini gubuk udah nggak ada, cuman kesananya bukan dibilang banyak ilalang, itu sengaja ditanam sama warga namanya akar wangi. Bisa di sini pabriknya di kiri ada yang terakhir itu pabrik akar wangi yang kayak gini nih bawah. Nah, pokoknya dari sini sekarang dari sini kebanyakan dari sampai sana akar wangi. Ini persimpangan pertama. Terus ngikuti jalur ada belok dikit dianggap lurus, di sini mentok, ini di sini pas kelihatan jalur yang sebelah banyak towernya yang jalur Pamancar itu. Nah dari sini posisi si A belok kanan dikit, di sini dulu ada rambu-rambu tandanya sekarang pohon pisang, bawa ke kanan paling 10 menit, di sini bawa lurus ke atas. Habis kebun ini semuanya kebun akar wangi, di sini mau naik ke atas ada pipa paralon air, cuman udah kosong. Nyampe pos ini si AA ngasih info ke kita ya, Kang saya yang atau bekas si yang 13 orang si AA udah nyampe sini, bilangnya ke kita ya, yang nomornya ini Kang Ivan. Nanti udah di pos 1 si AA kirim foto ke kita ya, udah nyampe pos 1 ya. Foto ya, foto ngasih info. Nah kan 13 orang mau 2 kali foto, pokoknya bilangnya yang 13 orang udah nyampe sini kayak yang ini kan. Cuma 1 doang dulu cuma 1 doang sampai pos 1 barusan saya ngasih info ke nomor kita ini, yang mau jam berapapun ngasih info. Naik pos 2 bawah kanan kurang lebih 50 meter ada, kalau nggak ada di pipa posisinya gini ada keran kosong, turun dikit ada kali ya. mata air itu. Mata air di sini bisa kan, cuman pakai pipa buat ke warga ke sana, tinggal kalau ada tinggal kerannya puter. Kita kan bawa aqua kosong atau apa tinggal di itu. Nah, pos 2 naik pos 3, pos 4. Nah, pos 5. Pos 5 15 menit ke atas. Sesudah pos 5 ada hutan lumut namanya, di sana ada tulisan bawah kanan ada rumah air lupan dari itu apa? Tembasan dari pohon yang gede. Dekat itu mah 10 meter pun jadi ya. Seandainya nggak ada nanti cuman ya maksimalnya itu di puncak utama ada yang jualan. Oh di puncak utama ada. Termasuk tiap hari apalagi weekend sekarang ada. Udah pasti itu. Udah pasti ada, cuman ya masalah harga saya kurang tahu kan. Gitu. Naik pos 6. Mau 6 di sini 6 mau ke pos 7 ini ke puncak utama bebarengan sama yang sebelah yang Pamancar. Cuman titiknya persimpangan di sini. Ya. Hati-hati kalau seandainya di sini ya mudah-mudahan masih siang kekejar sunsetnya sih mudah-mudahan, cuman kalau di sini ke malam gelap diperhatikan di sini buat turun besok di sini simpangan pertama, jangan di simpangan kedua. Ini cuman sama punggungan ini cuman yang jualan di areal KMD 8 ini bukan jalur pendakian dari sini 2 1 sini Pamancar 2 dari kita, berarti udah sini persimpangan Pamancar kita bebarengan menuju puncak pertama. Kalau sini khusus jadi bilang pendaki itu akam sih jualan di 8 ngerti ya. Cuman besok di arah turun maksimal jam 12 arah turun, misalkan turun ya habisan rest itu ya, turun mungkin masak dulu dan sebagainya, packing, turun lagi pos 7, turun lagi kita di persimpangan pertama yang sama Pamancar. Kita bawa kiri berarti ke sini lagi lurus posisinya ke Pamancar. Nanti kalau seandainya nyasar ke sini nanti sama pickup yang di sana dibawa ke sini keliling koordinasi ke situ ya. Apalagi di sini ya pos 7 sama ke sini lebih jauh itu dibawa ke sini kita. Berarti kalau ke sini mah ngelambung ya? Iya sama, apalagi dari sini mungkin lebih jauh. Itu makanya ini kalau seandainya si Aragu di sini kalau udah 10 menit ya menemui pita biru si langsung naik lagi berarti salah jalur. Kita di bawah pos 7 ke kiri nemui pita warna oranye berarti ke kita. Warna oranye pitanya dari sini ke sini, kalau di sini kan lahan warga, apalagi cuman pita kan jalur yang kayak gitu juga tuh yang itu yang Oh ya, ini pertama kalinya saya mendaki bareng teman-teman kerja, sekaligus ditemani warga sekitar, yaitu saudara dari Vicky. Total kami ada 14 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendakian saya dimulai jam 10:57 pagi. Oke sobat, sekarang saya memulai pendakian
dari base camp menuju pos 1 pukul 10.57. Banyak orang ya? Masih mana Pak? Gue ngarepin itu. Kalau ketemu mah energi enak. Gimana Bang Yusuf kesan dan pesannya nih? Jalurnya lumayan mulai menanjak dan di sini ada motor. Kalau gitu naik motor kita ya. Aduh. Jos. Jos. Kiara Jangot. Di awal pendakian, jalurnya masih aspal dan cor-coran. Gimana Mas Guntur? Jadi belum terlalu terasa naik gunungnya. Halo Pak Nova. Full power. Full power. Masih jauh. Let's go. Di sepanjang sisi jalan banyak terlihat tanaman milik warga sekitar. Oh ya sobat, di jalur ini banyak banget tanaman akarwangi yang sekilas mirip dengan pohon ilalang. Ayo semangat, puncak 5 menit lagi. Trek menuju pos 1 mempunyai vegetasi yang cukup terbuka, jadi sinar matahari langsung terasa. Kami pun mulai kepanasan dan agak dehidrasi, apalagi karena perjalanan dimulai agak siang. Bisa tebak sana ada bisunya. Ambeien yang nongol ya. Mana gue lagi videoin lagi. Iya jadi kayak gitu ya. Guntur mana Cirebon memang. Guntur mana Guntur? Ini sampai pundak tanah. Nanti bantu dulu ke sana. Ngobrol aja lama. Setelah berjalan sekitar 1 jam 30 menit, akhirnya kami tiba di pos 1. Oke sobat, setelah menempuh pendakian dari base camp yang memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit, akhirnya saya sampai juga di pos 1 dengan waktu kurang lebih pukul 12.46 dengan ketinggian 1462 mdpl. Oke, dari pos 1 kita lanjut menuju pos 2. Oke sobat, dari pos 1 menuju jalur pos 2. Di sini sudah mulai perubahan vegetasi yang cukup rapat ya. Tidak seperti di pos 1 tadi yang mana vegetasinya cukup terbuka, yang membuat kita lumayan dehidrasi karena kepanasan. Gimana Pak? Masih tetap semangat? Gue mau jatuh. Harus banget lah, mata kalah anak muda. Betul. Bagaimana Bang Ucup sensasinya? Mulai ke sini jalurnya tertutup rapat. Suasananya sejuk, adem, tapi menanjak. Let's go. Oke sahabat, sekarang kita sudah sampai di pos 2 dengan estimasi kurang lebih menempuh waktu 20 menit. Setelah cukup beristirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan ke pos 3. Trek sudah mulai berakar
Dipenuhi dengan akar-akar pepohonan, kami pun menjadi lebih berhati-hati. Oke sobat, kali ini trek sudah mulai berakar. Jadi kami harus tetap dan juga tetap atur napas. Oke sobat, setiap rute pasti ada pita oranye menunjukkan bahwa ini adalah jalur dari via Kiara Janggot. Para runten, alhamdulillah. Oke sobat, akhirnya kita sampai juga di pos 3. Sekarang saya dan rekan-rekan akan melakukan rest sejenak. Tiba di pos 3. Oke sobat, sekarang kita rest sejenak karena dengkul sudah mulai ngadrek-dek ya. Jadi butuh Ini gimana? hot cream. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus perjalanan pejalan candu. Iya ya, enggak apa-apa biar kencang. Oke, setelah tadi kita melakukan isoma di pos 3, sekarang kita melanjutkan pendakian kembali menuju pos 4. Oke sobat, dari pos 4 saya tidak berhenti, kami langsung bergegas tanpa istirahat sedikit pun. Itu teman kita, butuh Stepan itu. Dan seperti inilah kondisi dari pos 4 menuju pos 5 tanjakannya. Nanjak terus guys, Tuh, nanjak terus guys. sekarang langsung final, tidak ada bonus. Gaskeun. Gaskan. Tuh bayangin tuh tanjakannya begitu tuh. Masya Allah, la ilaha illallah. Ini dengkul udah ngedrek-dek ini, ngusut dah. Coba itu. Lah jauh-jauh dari Bekasi ini. Dari 6 ke 7 sejam lebih katanya. Pos 5 16 58. Ganteng banget. Akhirnya sampai juga pos 6 dengan memakan waktu yang cukup lama, 18. Dan sepertinya kami akan mendirikan tenda di pos 6 ini karena stamina sudah tidak memungkinkan lagi. Setelah tenda terpasang, kami makan malam bersama.
suasana syahdu. Kabut pagi. Bocah lagi bikin apa nih? Hah? Puding. Gue kirain lu bikin adonan, bikin bakwan. Nah, ini bocah lagi main ML itu. Lah. Halo, Pak Nova, gimana semalam? Solo camper. Oh, salah camper, padahal rame. Padahal rame tuh. Rame padahal tuh. Itu sendiri agak keren nurunin gua. Parah banget. Apa dia apa-apain? Aduh. Sekarang kami OTW Puncak Cikuray dari area camp di pos 6 mulai berjalan pada pukul 06.45. Muncak coy. Oke, assalamualaikum sobat. Kali ini saya akan menuju puncak Cikuray. Setelah kami sarapan pagi di pos 6, kami bergegas ke puncak. Tetap ikuti terus perjalanan candu. Asoy. Sadu, kabut mulu. Masih gini gua. Luar biasa kawan-kawan. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga pos 7. Sampai pos 7 Iya mau bikin baru nih. pukul 7.42. Mantap. Kiara Janggut mantap. Oke sobat, jadi di pos 7 ini kalau kita turun terdapat 2 jalur. Kalau yang ke kiri nih, ini ke Kiara Janggut nih. Nah kalau yang kanan ini nih, ini ke Pemancar. Jadi harus hati-hati. Di sini juga udah ada plakatnya kok. Jadi kita nggak kesasar. Sekarang kita lanjut. Ya sobat, jadi di sini tuh pos 7-nya ada 2 ya. Yang ini tuh pos 7 via Pemancar. Kalau yang tadi tuh pos 7 via Kiara Janggut. Oke. Setelah dari pos 7 kita akan melanjutkan perjalanan. Mana Mas Bayu? Untuk menuju pos 8 yaitu puncak. Puncak Cikuray. Cikuray, Guci, puncak Guci. Trekking pole. Oke. Mundur kemana? Ke kanan ya? Jangan kemana-mana sobat, tetap di Pejalan Candu. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah sampai pos 8, kurang lebih memakan waktu 5 menitan dari pos 7 tadi. Nah ini pos 8 ya. Ini warung sebenarnya ya. Nah kalau ini si ucil kecil. Ucup gedenya nih. Mencari saya itu. Dompet tinggalin di alam orang di PW kita kan. Sekarang dari pos 8 kami akan bergegas lanjut menuju puncak Cikuray. Gimana, masih semangat, A? Semangat, A. Semangat. Puncak 5 menit lagi. Puncak 5 menit lagi. Tuh. Entos ya, terus puncak. Nah, di sini ada area camp juga nih guys. Nah, dari area camp sini nih
Gak jauh nih, puncak. Mantap. Mantapnya. Dari puncak Cikuray, pandangan disambut lautan awan yang tenang, bergulung lembut seperti samudra, tanpa tepi. Langit seakan menyatu dengan bumi, meninggalkan rasa kagum dan bisu antara hembusan angin. Minimal cuangki lah. Asik. Jadi cuangki itu ada kepanjangannya, sobat. Cuanki, cari cuan jalan kaki. Mana Pak? Mantap. Kata-katanya dong. Cak coy. Mas Bur. Cak. Alhamdulillah. Mer. Puncak Mer. A. Puncak A. A. Mas Bur dong. Aman. Iya. Oke, Bang Yusuf. Wih, mantap. Woi. Oh, lautan awan tuh. Dia tebal banget nih, kayak katan-katan. Ini Akamsi nih yang mengiringi perjalanan kami dari Bekasi sampai ke Garut. Mantap. Woi. Langkah demi langkah membawa kami ke puncak Cikuray. Jalur Kiara Janggo mengajarkan arti sabar, lelah, dan rasa syukur. Di atas sana, lautan awan menyambut dalam diam. Seolah berkata, semua perjuangan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini.